Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sama dulu dong kepada kanan kiri belakang depan. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk mengenal kebaikan Tuhan. Setelah ini kita akan siapkan hati kita menuju kemuliaan Tuhan. Kita akan melanjutkan kita untuk itu. Liputi
Pujian kami menyembah kami Tuhan dalam Tuhan Yesus, puji-pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati ya Bapa. Kami percaya Tuhan ibadah kami sore hari ini Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan, dan kami juga percaya Tuhan kami akan diberkati Tuhan dari Bapa ini ya Bapa. Berkati Tuhan ibadah kami sore hari ini Tuhan, kiranya Kau yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ya Bapa. Ampuni segala dosa kami Tuhan, baik kami di hadapan-Mu. Kami akan mulai ibadah kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Percaya semangatnya, puji Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri yuk. Kita yang kedua. Jangan yang dulu. Kita harus bangkit berdiri. Amin. Kita angkat lagu pujian kita yang ketiga. Hanya Kau milikku di surga. Kita
semangat ya. Ada yang menyaksikan keberangkatan pada minggu ini? Iya. Iya. Sangat ya. Iya. Jika tidak ada, kita jalankan dengan baik Tuhan. Selain kita menjalankan persembahan dan lalu pujian suku bangsa.
kita sebentar lagi akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Sebelum itu kita bahagia kita. Yesus telah benar. Saya undang kita semua semakin berdiri.
hatiku dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari atas segala kebaikan Kau berikan setiap kepada kami, atas kesehatan, atas berkat, atas kepribadian yang lebih baik, Terima kasih. Setiap kami akan mendapatkan sebagian firman Bapa. Jadikan firman itu menjadi berkat buat kami, Bapa, menjadi rema dalam kehidupan kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, mereka akan menjadi pelaku firman Bapa. Untuk hidup kami menyenangkan hati-Mu, kami ingin setia selalu menyenangkan hati-Mu. Kami sebagai persembahan untuk Bapa, saat Kau berkati kami baik. Puji dan Kau Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya.
Haleluya. Amin. Selamat malam ibu-ibu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan namanya. Dan pada saat ini kita belajar untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil tema tentang hidup setelah kebangkitan Yesus Kristus. Ada ilustrasi, ada seorang yang berjalan di lorong yang gelap. Lorong gelap itu terlalu panjang dan dia tetap harus berjalan. Nah, dia berjalan dengan hati-hati karena gelap. Ya, kalau kita di rumah pun kalau mati lampu kita pelan-pelan untuk berjalan karena sekelilingnya gelap. Nah, seseorang ini berjalan di lorong yang gelap. Ia berjalan pelan. Ya, karena dia takut akan ada sesuatu yang menyerang dia, atau dia akan takut karena dia akan mendapat sesuatu musibah. Dia tetap berjalan pelan-pelan karena takut tersandung. Ya. Dan lama-lama karena lorong itu panjang, dia beranggapan ini sudah biasa. Ini sudah normal. Yang penting saya waspada, yang penting saya berjalan pelan, saya tidak jatuh, saya tidak tersandung, dan itu terus dilakukan tanpa mengharapkan ada cahaya. Sampai suatu ketika ada satu cahaya kecil berbentuk kotak. Dan itu dari sela-sela itu seorang ini penasaran apa itu. Lama-lama kotak itu terbuka dan keluar cahaya yang terang. Dan orang ini merasa silau. Pertama gak enak, merasa berat, ya, merasa kok terang banget. Dari tadinya gelap, menghadapi sesuatu yang sangat terang, ya. Tetapi dia mulai perlahan-lahan, dia mulai jelas, ya. Melihat, ini cahaya, terang itu seperti ini. Saya bisa melihat depan saya bisa melihat sekeliling saya. Saya tahu di mana saya harus melangkah. Tidak seperti waktu saya di dalam kegelapan. Ya. Lukas 24 ayat 6. Kita buka ayat pertama kita. Lukas 24 ayat 26. Sampai menunggu satu. Bukankah Mesias harus menderita? Bukan. Lukas 24 ayat 6, bukan 26. Salah, maaf. Lukas 4 ayat 6. Ya, ini kacamata saya harus begini. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Nah, ini malaikat berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Kebangkitannya kadang orang percaya, ya, menganggap itu seperti Paskah, mencari telur, perlombaan, apalagi dapat hadiah. Ya, Paskah seperti itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya. Tapi sebenarnya kebangkitan itu adalah titik awal, titik balik, ya, hidup manusia. Di mana yang harusnya kita itu tidak ada harapan, kita itu gelap, ya. Tetapi karena kebangkitannya kita itu hidup. Ya, lagu terakhir apa tadi? Walaupun hidup, kalau ku hidup bagimu, benar. Ya,
benar hidup bagi Tuhan. Sedangkan Tuhan itu hidup buat kita. Dia bangkit dari kematiannya, menunjukkan bahwa mati itu bukan yang akhir. Karena kebangkitannya, kita itu masih ada terus sampai Tuhan datang. Ya, kita itu masih dilindungi karena kebangkitannya. Kebangkitannya itu membawakan kita harapan baru. Waktu Yesus mati, murid-muridnya itu ketakutan. Benar? Ya, ketakutan. Sekarang ini aja. Ibaratnya seorang kepala panglima perang. Nah, panglima ininya mati. Bagaimana prajurit-prajuritnya? Dia tetap melawan? Enggak. Dia akan mundur. Bahkan kocak kafir. Karena pemimpinnya tidak ada. Demikian dengan murid-murid Yesus, walaupun sebenarnya mereka itu sudah diajarkan banyak mujizat. Diawali dengan mujizat apa? Ada yang tahu? Mujizat pertama yang Yesus, jangan lupa kami tuh. Air bah. Air menjadi, murid-murid ada yang melihat. Tahu terus 5.000 orang dikasih makan. Itu kita tarik dalam kehidupan kita, sama dengan kita orang yang percaya tapi suap-suap tubuh. Sudah diberkati, sudah diberikan kesehatan, kadang kita lupa sama Tuhan. Murid-murid ketakutan besar. Ya, mereka takut sama orang-orang yang akan menghukum mereka. Yohanes 20 ayat 19. B. Ya, kita baca B-nya. Yohanes 20 ayat 19. Bukan B. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang yang Yahudi. Lanjutannya Tuhan Yesus hadir menyatakan bahwa dia bangkit. Sebelumnya mereka takut menghadapi ancaman. Mereka kehilangan arah, mereka kehilangan harapan, mereka hidup dalam ketakutan. Demikian kita. Ya, manusia itu wajar takut. Ya, takut dalam berbuat dosa, takut dalam berbohong. Ya, jangan takut dalam ke kamar mandi. Ya, masih ada saudara-saudari ke kamar mandi kita ditemenin? Nggak ada. Ya. Jangan takut dengan dunia ini. Murid-murid kehilangan arah. Mereka kehilangan harapan, tapi kebangkitannya. Nah, ini kelanjutannya yang pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ada harapan damai sejahtera bahwa Tuhannya, bahwa gurunya hidup. Setelah Yesus naik ke surga, ya, murid-muridnya nggak ada yang takut. Dari nomor 1 sampai 12, ya, yang hidup cuma Yohanes. Yang lainnya mati. Ya, ada yang disalib X, ada yang disalib ke bawah dengan berbagai macam cara untuk mereka dibunuh. Ya, mereka nggak takut. Atas kenapa? Karena kebangkitannya itu membuat harapan baru. Ya, kita belajar pada malam hari ini, saya dan saudara sama. Ya, waktu ketakutan itu hadir di dalam kehidupan kita, ingat ada kebangkitan. Yesus bangkit itu untuk kita. Jangan menyerah, jangan hilang harapan, tetap bersandar kepada Tuhan. Sekarang saya ilustrasikan ini. Kalau orang yang kerja malam, ya, inginnya cepat-cepat pagi. Ya. Karena apa? Karena malam itu berbeda dengan siang. Ya. Malam itu penuh dengan segala macam cobaan. Ya, cobaan dari badan, ya, sakit. Ya,
Karena kita tuh sudah diatur sama Tuhan. Kerja kita itu pagi dan sampai sore. Nah, waktu pagi datang itu menyongsong, ya, itu mereka akan bersuka cita, mereka akan bergembira. Ya, saat waktu gelap, ya, kayak kita mati lampu aja, kita menunggu cahaya itu listrik itu menyala, betul? Walaupun itu 5 menit, terasa 5 jam. Lama banget ya, lama banget. Udah 5 menit, udah 10 menit. Apalagi waktu jam-jam 9, jam 10 malam itu sudah merasakan AC, tiba-tiba mati, ya. Rasanya nikmat luar biasa, benar? Kapan hidupnya? Kapan hidup? Demikian juga waktu Tuhan Yesus hadir. Ya, dia bangkit untuk kita supaya kita punya harapan. Ya. Saat hidup terasa gelap, jangan berhenti berharap. Tuhan sanggup mengubah keadaan. Ya. Kebangkitannya membuktikan harapan kita tidak akan mati. Kita punya harapan. Ya. Yang ketiga, kebangkitan mengubah identitas kita. Ya. Kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kalau waktu saya di Jogja, ini buat ayat pacaran. Waktu itu putus. Ya, iya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi lupakan mantan. Ya. Saudara tahu Petrus? Ya, Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Murid yang paling dites sama Tuhan Yesus. Ya. Waktu dia dites, kau mengasihi aku? Apakah kamu mengasihi aku? Sampai 3 kali ditanya Tuhan Yesus. Petrus menjawab, ya, aku mengasihi kamu. Tetapi waktu kejadian Yesus ditangkap, Petrus lari. Dan 3 kali juga dia menyapa Yesus. Tetapi Petrus tahu, dia menyesal, dia tahu bahwa dia salah. Dia sudah mengkhianati Yesus, tapi dia bertobat. Ya, jadi dia dipulihkan. Dia tetap menjadi murid Yesus dan dia adalah murid yang paling berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seberat dosa apapun kita, ya, asalkan kita mau dipulihkan, mau bertobat, Tuhan akan bersihkan semuanya itu. Ya, ibaratnya kalau kertas terus, ya, bisa dibenerin lagi kan, bisa disetrika, bisa dipakai lagi. Itu yang Tuhan Yesus lakukan supaya kita itu nggak rusak. Asalkan kita mau. Ya, ada yang kalau udah dikeluas tetap nggak mau, tetap nolak lagi. Ya. Nah, itulah manusia. Ada yang manusia memang mau dibentuk, mau diubahkan supaya dia mendapatkan harapan yang baru, mendapatkan identitas yang baru. Kita adalah ciptaan baru, ya, ciptaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kebangkitan tidak hanya mengubah keadaan, tapi mengubah identitas kita. Yang tadinya kita akan masuk dalam maut, ya, kita tidak menjadi orang-orang penghuni kerajaan maut. 2 Korintus sudah ya, 2 Korintus 5. Kita bukan masa lalu, kita bukan kegagalan. Ya. Dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kita itu punya identitas. Saya ini anak Tuhan Yesus. Nah, yang keempat, kebangkitannya itu memberi misi. Ya. Kebangkitan
wanitanya itu tidak selesai, tapi membuat kita menjadi muridnya. Dia mau memberi kita tugas, ya, bukan karena dia bangkit lalu naik, dia tidak. Oh, kita udah enak-enak aja. Kita diberikan tugas oleh Tuhan, ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini tugas kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya. Ibarat surat penting dititipkan kita, ya kayak saya anggap Excel atau Tasya, diberikan surat penting dari maminya, yaitu apa? Soal. Soal agama, kasih nih Excel itu peringkatannya 2. Kalau nggak ke guru agama, ke wali kelasnya. Ya, itu penting, harus dilanjutkan. Sama juga dengan kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita tahu Injil, kita harus menyampaikan Injil itu. Jangan kita pendam diri sendiri. Jangan tahu kebenaran, kita malah simpan kebenaran. Bagaimana caranya untuk jadi saksi? Oh, saya harus bersaksi di sekolahan, oh dia Pak Maria. Iya. Oh, percayalah kepada Tuhan Yesus. Enggak dong. Dengan cara kita berkata, dengan cara kita bertingkah laku, ya, itu kita menjadi saksi. Dengan cara kita memperlakukan orang dengan tidak semena-mena. Ya. Ibarat kalau tukang becak, ya kita naik sini stasiun berapa? 15.000, 10.000 bayar. Nah, itu kita nggak menjadi saksi, bukan kita moral. Kita nggak mungkin tiap hari naik becak dong. Ya, kalau saya masih sampai saat ini kalau paket masih ada, kan sekarang udah nggak COD ya, takut dibohongin, jadi udah bayar terus. Tapi orang pakainya itu terus. Kalau yang yang sumbingnya. Oh ya, berapa mas? Nyambung kembali kok. Udah bayar mas? Udah udah. Mas minum, ambil di kulkas ada saya. Emang boleh? Saya kan nawarin ambil. So, mau yang bening boleh, mau yang butek boleh, butek yang berwarna maksud saya. Ya, itu saya rutin. Tiap orang itu, karena dia terus yang datang ke foto. Kadang dia ngambil air mineral, air putih. Benar ya air putih nih? Yo, tadi udah minum manis-manis katanya. Oh hebat. Apalagi dia ngambil susu loh. Susu ultra loh. Tahu harganya? Maria berapa? 8.000. Saya nggak perlu bersaksi kamu jadi orang Kristen. Dari situ dia akan berkata, oh orang Kristen itu baik, orang Kristen itu nggak pelit. Bukan banggain saya, itu ibaratnya contohnya seperti jadi saksi bagi orang lain, bagi gereja kita. Disuruh saksi kosong terus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, Kisah Para Rasul ayat 1 pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini ayat ini saya dapat beberapa pendeta. Ada beberapa pendeta yang berkata, jadi saksi di Yerusalem, ya, jadi saksi di rumah dulu. Jadilah istri yang baik, jadilah suami yang baik, jadilah anak-anak yang baik. Tidak melawan orang tua,
ya, tidak berbohong sama orang tua, jadi istri yang menyenangkan suami, jadi suami yang menyenangkan istri, menghormati istri. Dan yang Yehuda itu bisa saudara, bisa sekeliling kita. Ya. Kita jadi saksi di sekeliling kita, bisa di saudara kita. Dan Samaria, ya. Dan terakhir satu ujung bumi, suku-suku satu bautis kenal. Ya, puji Tuhan, amanah Bapak Ibu Gembala di tempat ini, pakai mami kami. Ya, kalau generasinya masih generasi saya, cici saya, mereka kenal, mereka itu gak ada yang berkata Taiwan dan tante itu jahat. Nah, semuanya bilang baik. Ya. Semuanya bilang orangnya enak, ngobrol, ramah banget. Rasa di rumah gak gitu. Oh, kita bercanda aja, tanya mama ini bercanda aja. Mama ini ribut aja di kamar, atau kita bercanda sama mami kami. Dia kadang cemburu di ruang nonton TV. Tapi di luar dia terkenal ramah banget. Papi kamu tahu nggak? Kemarin saya dapat ronda, ya ronda itu satu grup temennya Mama Elis, satu SMP katanya, tapi nggak sekelas. Dia ngomong, cici kamu mau baik, lah, bapak tahunya gimana? Ya orangnya itu ramah, supel, ya orang apalah, pokoknya dia itu ngomong apa lagi satu lagi. Sekarang gimana? Katanya, ada Pak Jauh di mana rumah apa itu dia dekat penunjukan, salam ya. Tapi kita harus sekelas kalau cici kamu katanya. Tapi saya satu angkatan, cuma kelasnya nggak pernah bareng. Ya, enak kan kalau kita dapat cerita, dapat kesaksian, ya tentang kebaikan. Coba kalau kita mendengarkan seseorang berkata, oh anak itu tuh jadi nyondong, ya mbok bapaknya itu usaha dicolongi bayar, nggak enak. Istilahnya seperti itu. Cair nih ada bunyi-bunyi. Ya lanjut ke ayat kita. Jadi saksi untuk anak-anak muda, jadi saksi di sekolahan, ya, di keluarga, di pergaulan. Tunjukkan kasih melalui tindakan, ya. Berani bersaksi. Tidak harus mengucapkan bahwa kamu harus jadi Kristen, enggak. Ya. Kalau ada yang mengajari ngobrol, ya ngobrol aja. Ngobrol kita ngobrol yang baik, cukup bisa nyerempet sedikit, nggak apa-apa. Ya. Yang kelima, kebangkitan menjamin masa depan. Ya. Kebangkitan bukan hanya tentang sekarang, tapi juga masa depan kita. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati, dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sulung itu apa? Sulung apa? Ada yang tahu nggak sulung? Jangan soal sulung. Sulung anak pertama kan? Sebagai yang pertama dari orang-orang yang telah meninggal. Ya, gak tahu sebelum Tuhan Yesus datang sudah banyak orang-orang yang meninggal. Nah, itu salah satu tujuan Yesus harus mati untuk mengabarkan kebenaran sebelum, ya, dia datang ke dunia ini. Orang-orang yang sudah meninggal, ya, yang belum mengenal Tuhan. Kristus sudah dibangkitkan sebagai yang sulung. Ya, kita ini sudah dibayar, ya. Tiketnya sudah jelas. Yang percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh kepada Yesus, kita akan ke Firdaus. Ya, benar, amin. Kita sudah dibayar lunas dengan dosa-dosa kita. Ya. Dibayar oleh Tuhan Yesus supaya kita berada di rumah Bapa. Tapi kita belum berangkat sekarang. Kita belum jalan sekarang.
Tapi kita yakin dan percaya kita sampai sana. Ya. Kayak saya postingan saya hari ini, sudah mapan dan tua, jangan menjauh sama Tuhan. Udah tinggal mau malah menjauh sama Tuhan, rugi. Ya, rugi. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, ini kalau yang nggak percaya nggak mungkin. Orang iso nggak bisa deh. Ya, bagaimana orang mati bisa hidup? Ya kan? Kalau orang yang nggak percaya kepada Tuhan Yesus, dia nggak akan percaya pada ayat ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Cuma satu-satunya pribadi yang mati, bangkit, hidup dan naik ke surga. Dan itu saksinya ada, sejarahnya ada. Kematiannya bukan akhir. Kematiannya membuat kebangkitan kita menjadi harapan. Tidak takut masa depan kita. Ya. Kenapa? Karena masa depan yang Tuhan berikan adalah masa depan yang baik. Masa depan yang penuh dengan sukacita. Fokus pada hal-hal yang kekal. Ya. Jangan terlalu fokus pada dunia ini. Dunia ini habis. Ya. Boleh kita bekerja, boleh kita bersekolah, kita mencari ilmu. Tapi jangan duakan Tuhan Yesus. Utamakan Tuhan Yesus. Selebihnya serahkan. Kita kerjakan yang pekerjaan kita serahkan yang haknya Tuhan. Kubur Yesus dulu ditutup dengan batu besar. Ya, Bapak Ibu sering pakai gambarnya. Ya. Itu batunya besar banget. Ya. Secara manusia itu mustahil. Untuk didorongnya lagi itu sulit. Tapi pada hari ketiga batu itu terguling dengan mudah. Ya. Matius 28 ayat 2. Jawab ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ya. Karena malaikat Tuhan ya, turun tuh. Malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Kita tarik batu itu adalah masalah kita. Ya. Jangan takut, ada malaikat dari surga yang turun akan membantu kita. Bapak menyuruh itu, tolong anakku, bantu permasalahannya. Atau batu itu adalah ketakutan kita. Gimana ini? Ya, dunia ini semakin tidak baik. Ya. Minyak kita masih ketahan di Iran. Ya. Semua harga naik. Plastik berubah harga. Bukan naik lagi, berubah harga semua. Semua mengeluh setiap datang ketemu saya. Ada saya namanya hidup Pak. Mau gimana lagi? Ya. Kita harus pintar-pintar. Yang mana harus dibeli, yang mana nggak harus dibeli. Soalnya sudah memang seperti itu. Kita mencatat dunia tidak akan semakin lebih baik. Jangan cari hal-hal yang mana, tapi carilah hal-hal yang kekal. Selama kita masih di bumi, kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Tapi yang penting, yang utama, kita utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Batu itu mungkin dosa. Tuhan akan menghapuskan, menggulingkan batu itu. Batu itu mungkin kegagalan kita. Mungkin kita diizinkan oleh Tuhan gagal. Ya, nggak sedikit. Ya. Banyak orang yang gagal, jatuh bangun. Lama-lama Tuhan angkat itu. Asalkan orang itu berserah. Orang itu mengutamakan Tuhan. Ya. Kebangkitan membuktikan tidak ada batu yang terlalu besar bagi Tuhan.
Jangan mau dibisikin oleh iblis. Ya, buat anak-anak muda, jangan takut masa depannya. Serahkan di dalam tangan Tuhan. Tugasmu belajar dengan baik. Ya, kerjakan tugasmu dengan baik. Konsentrasi dengan baik, sisanya serahkan kepada Tuhan. Karena itu gak ada yang mustahil. Ya, buat Tuhan, apapun batu sebesar apapun sama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kebangkitan Yesus Kristus, kita mempunyai harapan baru, kita punya identitas baru, kita punya misi baru. Ya, misi dalam hidup kita menjadi saksi, dan yang terakhir, ya, jaminan masa depan. Masa depan kita itu di rumah Bapa. Dia sudah menyediakan rumah kita. Ya. Yang bangun siapa? Ada tukang yang bisa nabung selamat. Ya, belum selamat masih di sini ya. Yang bangun kita sendiri. Dengan apa? Dengan pekerjaan kita dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan kesaksian kita dengan Tuhan. Dengan ibadah yang kita lakukan dengan Tuhan. Itu kita bangun rumah kita di sana. Dan sampai pada waktunya memang kita harus pulang, dapat kunci kita pulang. Ya, mau umurnya muda, mau umurnya anak-anak, mau umurnya tua, kalau sudah Tuhan bilang pulang. Nah, karena waktu itu tidak tahu, ya, kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi waktunya kita pulang, kita sudah siap sedia. Ya. Saya sudah mau main musik dan para singer. Saya sudah membagi diri yang kuasa diri. Kita mau seperti Yesus. Kita mau
Kebangkitan memberi kami harapan Tuhan. Kebangkitan membuat kami punya misi untuk kami menjadi saksi Tuhan. Kebangkitanmu membuat kami punya harapan bahwa setiap batu-batu yang menutup dari kehidupan kami sudah dipulihkan di dalam Yesus. Kami percaya pada kami ingin memeluk Yesus. Kami ingin berjalan bersama. Engkau ada, Engkau selalu ada, dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Berikan kami Roh Kudus untuk selalu dekat padamu. Haleluya. Diakhiri pada kami berdoa kepadamu senantiasa. Karena kami ucapkan syukur kami Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan. Kami bersatu hati untuk mendoakan Bapak Ibu Gembala kami. Biar Tuhan urapan senantiasa turun atas kedua Bapak Ibu Gembala kami ini Tuhan. Yang kami anggap sebagai orang tua rohani kami Tuhan. Berikan senantiasa kesehatan, kekuatan. Berikan hikmat marifat dari surga dalam pemimpin jemaat di tempat ini ya Bapak. Berkati juga Bapak Gembala kami yang ada di Bogor. Bapak berkati pekerjaan Tuhan, lindungilah beliau Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari mereka. Apapun yang saat ini beliau hadapi Tuhan, Kau adalah penolong, Kau yang akan selalu Tuhan memberkati, Kau yang selalu akan mengadakan mujizat bisa terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Gembala kami. Kami juga berdoa untuk ketiga anaknya Moses, Fia dan Kembar. Tubuh kembali diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Engkau ya Bapa. Jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini untuk keluarga Pak Jaya dan Ibu Fitri bersama kedua anak mereka. Berikan mereka juga kesehatan, kekuatan, usaha yang dikerjakan keluarga ini buat ibu dan hati. Jika merasa Tuhan pintu-pintu yang tertutup dibukakan, jalan-jalan yang terhalang dipatahkan, dihentikan. Semuanya diberikan kelancaran. Bahkan kedua anak mereka diberikan hikmat yang lebih keberanian untuk mereka menyatakan bahwa mereka adalah murid Yesus, mereka adalah pengikut Yesus Tuhan. Kuatkan iman kedua anak Ibu Fitri dari dan hingga Tuhan. Biar dia tetap teguh dalam imannya. Dia percaya kepada Tuhan Yesus walaupun dia masih muda Tuhan. Berkati juga keluarga Pak Jimmy di Bukatini. Berkati juga anak-anak mereka. Usaha yang dikelola yang dikerjakan di tempat berhasil. Dijauhkan dari sakit penyakit. Dijauhkan dari Tuhan marah bahaya ya Bapak. Diberkati keluarga ini. Karena keluarga ini juga melayani Engkau ya Bapak. Berkati juga Tuhan untuk keluarga Tuhan. Tante Mary bersama Tuhan. Berikan senantiasa kesehatan untuk Tante Mary Tuhan. Pulihkan segala kelemahan tubuhnya Tuhan. Di dalam Yesus kami tak bosan-bosan. Kami tak Tuhan menyerah untuk terus berdoa untuk mendapat mujizat dari Tuhan. Bahkan juga untuk Cicinta Tuhan mau berkati juga Tuhan. Biar juga Tuhan dalam kelemahan tubuhnya Tuhan, dalam menjalankan Tuhan terangnya di dalam nama Yesus. Kau memberikan kekuatan, kesehatan, pemulihan total. Segala sakit yang dimilikinya di dalam nama Yesus hilang. Bahkan itu menjadi kesaksian di hidupnya. Bahkan itu Johan yang ada di Jakarta, berbagai pekerjaannya dibuat berhasil Tuhan. Namamu dipermuliakan ya Bapak. Berkati dia berkata Bapak bersama dengan berbagi. Berkati pekerjaan usahanya Bapak. Berikan kesehatan
kekuatan yang Bapa, sukacita damai sejahtera dari Engkau. Juga untuk Alfasa dan Sergius, diberkati Tuhan masa muda mereka, bahkan masa depan mereka ya Bapa. Berkati juga untuk Ciara dan Kadeni ya Bapa. Berkati usaha yang keluar mereka ya Bapa. Biarlah tambah-tambah pelanggan, jauhkan dari segala tangan-tangan jahat manusia. Biarlah keluarga ini memuliakan nama-Mu di kami sana ya Bapa. Menjadi saksi, menjadi berkat. Bahkan untuk kedua orang tua mereka juga diberkati. Bahkan untuk anak mereka Tuhan Ken, biarlah diberikan tumbuh kembang yang sangat hikmat kepandaian dari Engkau. Juga untuk Bunda Loni, Tuhan berkati Bunda Loni, biarlah diberikan kekuatan kesehatan senantiasa, sukacita melimpah dari Engkau Tuhan. Kelemahan punya Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Bahkan untuk keluarga besar ya Tuhan, Kau yang pelihara untuk anaknya Bera yang Bapa yang ada di Jepang. Kau lindungi Tuhan, berikan hikmat dalam pekerjaannya. Buat anak ini berhasil Tuhan. Juga untuk Baby Tuhan, masa depannya ada di dalam tangan-Mu. Jadikan anak ini juga berhasil di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk Revi, bahkan untuk keluarganya, bapak-bapaknya, untuk adik dan kakaknya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan orang tuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk Tante Nok dan Ibu Noh Tuhan. Biar Tuhan pemulihan terus terjadi dalam kehidupan Ibu Noh. Biar dia tetap semangat, biar tetap sukacita dan damai sejahtera dari Engkau Tuhan. Segala kebutuhan keluarga ini cukupkan, Kau yang mengadakan. Bahkan untuk Yeli, Billy dan Doni Tuhan, biar mereka menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang selalu menyenangkan orang tua. Kalau mereka ingat kepada Engkau, mereka beribadah kepada Engkau. Juga untuk kami keluarga Pastori, biar Engkau selalu memimpin kami dengan kekuatan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan berpisah Tuhan satu dengan yang lain. Biar Tuhan sertai perjalanan kami pulang, jauhan dari segala hal bahaya dan kecelakaan. Tibakan kami di rumah kami dengan selamat, tanpa kekurangan apapun juga ya Bapa. Bahkan sebentar sebelum kami pulang, kami akan makan dan minum. Biar dikuduskan dengan kebenaran firman-Mu, menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami Tuhan. Berkati juga yang sudah menyediakan, bahkan yang sudah membawa Tuhan, diberkati berlipat kepada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami akan menerima berkat dari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah Engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.